Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarung. Saudara, 5 warga sipil yang menjadi korban ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat kini telah berhasil diidentifikasi. Belum diketahui kapan korban yang sudah diketahui identitasnya bisa dibawa pulang dan dimakamkan oleh keluarga korban karena masih dalam proses pemeriksaan oleh tim DVI. Kalau yang udah teridentifikasi dari anggota ada 4 orang, dari masyarakat sipil ada 5 orang. Oh, 5 orang. Di 9 ya Bu ya? Sudah bisa berapa Bu yang belum bisa diteridentifikasi? 4. Ya. Sudah bisa diserahkan ke keluarga belum? Belum. Masih harus diperiksa sama tim DVI. Jadi kira-kira kapan? Untuk mengetahui informasi terkini dan identifikasi korban ledakan pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ridwan Mustopa di sekitar lokasi ledakan serta Ahmad Fadila dan Andri Iskandar di RSUD Pameng Peuk. Kita ke Ridwan terlebih dahulu di sekitar lokasi ledakan pemusnahan amunisi. Ridwan, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini lokasi ledakan pemusnahan amunisi yang bisa Anda informasikan kepada kita? Ya, Mario dan juga saudara, benar sekali bahwa pagi ini saya sedang berada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana tepat di belakang saya merupakan lokasi atau pintu masuk menuju ke kawasan penghancuran amunisi kadaluarsa atau amunisi tidak layak pakai. Di mana di belakang saya tampak terlihat sejumlah tulisan, juga ada pelang berwarna merah bertuliskan dilarang masuk kawasan menuju penghancuran amunisi APKIR. Jadi memang warga tidak boleh masuk ke lokasi tersebut. Tadi pun kami bersama sejumlah awak media mencoba untuk masuk ke lokasi untuk melihat secara langsung tempat kejadian perkara pasca ledakan terjadi. Dan memang di lokasi dipasang garis polisi dan memang sangat steril, termasuk dijaga oleh aparat TNI. Dan kita pun tadi diimbau untuk segera untuk meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara. Kalau boleh saya gambarkan, Mario dan juga saudara, menuju ke lokasi tempat kejadian perkara dari jalan raya, tepatnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk menuju ke TKP, memang lokasinya tidak terlalu jauh, sekitar kalau memakan waktu menggunakan kendaraan roda 4 sekitar 40 menit. Dan ketika telah memasuki Desa Sagara, nanti akan belok kanan dan kita akan melewati perkebunan dan juga memang yang jalannya cukup rusak seperti itu. Jadi memang di lokasi tersebut memang jauh dari pemukiman warga dan berada di pinggir pantai. Demikian, Mario. Oke, Ridwan, berarti hingga saat ini masih banyak petugas yang standby atau berjaga di sekitar situ, dan apakah memang ini steril untuk masyarakat tidak boleh mendekat atau bagaimana? Benar sekali bahwa di lokasi kejadian pasca terjadi ledakan yang menewaskan 13 warga, 4 diantaranya anggota TNI dengan 9 merupakan warga sipil. Di lokasi kejadian memang sangat steril dan tidak diperbolehkan warga untuk memasuki lokasi tempat kejadian perkara. Memang dipasang garis polisi seperti itu, dan petugas pun dari mulai pintu masuk hingga di lokasi tempat kejadian perkara dijaga oleh aparat TNI berseragam TNI seperti itu, Mario. Oke, kalau kita melihat dari kasus ini bahwa ada warga sipil yang menjadi korban. Kalau melihat kebiasaan di sana, apakah warga terbiasa memungut disposal ini atau ini baru dilakukan pada kasus ini? Dari informasi yang kami himpun bahwasanya peledakan amunisi tidak layak pakai atau amunisi kadaluarsa memang bukan kali pertama dilakukan di kawasan ini. Sudah beberapa kali dilakukan peledakan di daerah Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, tepatnya di titik di mana di belakang saya mengabarkan ini merupakan titik masuk menuju ke peledakan amunisi tidak layak pakai. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan apabila sudah dilakukan peledakan oleh aparat terkait, warga berdatangan ke lokasi untuk mencari selongsong atau sisa-sisa dari peledakan tersebut, karena memang menurut warga sekitar selongsong tersebut bisa dijual dan juga bernilai ekonomi seperti itu, Mario. Oke, Ridwan, penegasan lagi, apakah memang kebiasaan ini dilakukan
dengan diberikan izin misalkan. Dalam arti setelah peledakan mereka dengan mudah boleh masuk untuk mengambil sisa-sisa ledakan atau bagaimana sebenarnya? Nah, kalau misalkan berkaitan dengan apakah memang mendapatkan izin atau tidak dari aparat terkait atau aparat berwenang, memang kita pun belum mendapatkan informasi secara resmi. Namun demikian, warga di sekitar lokasi apabila pasca terjadinya atau pasca diledakannya sejumlah amunisi yang sudah tidak layak pakai atau kadaluarsa, warga sering datang ke lokasi untuk mencari selongsong-selongsong atau sisa-sisa dari peledakan amunisi yang sudah tidak layak pakai tersebut. Demikian, Mario. Oke, Ridwan Mustopa. Dari sekitar lokasi ledakan pemusnahan amunisi kita bergeser ke RSUD Pameng Peuk. Ada Ahmad Fadila dan juga Andri Iskandar di sana. Ahmad Fadila, setelah 9 korban diidentifikasi, bagaimana perkembangan proses identifikasi saat ini? Apakah ada korban lain yang sudah teridentifikasi pagi ini dari informasi update Anda? Ya, Mario dan saudara, memang 9 dari 13 korban pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai di Desa Sagara, Kabupaten Garut ini masih dilakukan proses identifikasi. Ke-9 ini merupakan 4 yang anggota TNI dan 5 warga sipil. Dari 4 anggota TNI yang menjadi korban pun semalam sudah dibawa untuk dilakukan pemakaman, dan saat ini untuk 5 orang yang sudah teridentifikasi masih berada di RSUD Pameng Peuk Kabupaten Garut ini. Baru memang artinya berarti dari 13 korban ini masih ada 4 yang belum berhasil diidentifikasi. Tetapi mari saya sempat berbincang kepada salah satu petugas DPI tim Bitdokes Jawa Barat bahwa dalam proses identifikasi ini memang selalu mengalami kendala. Salah satunya adalah saat melakukan identifikasi kondisi badan tubuh dari korban ini sudah tidak utuh, dan kemudian upaya dari petugas DPI ini melakukan tes antemortem dan postmortem dan melakukan tes DNA, sehingga memang pagi ini akan kembali dilakukan proses identifikasi 4 orang yang masih belum berhasil diidentifikasi di RSUD Pameng Peuk Kabupaten Garut ini. Mario. Ya, hingga saat ini bagaimana dengan jenazah korban yang sudah diidentifikasi? Apakah semuanya sudah diserahkan ke keluarga atau bagaimana dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, Mario, memang dari 9 korban yang sudah berhasil diidentifikasi, baru 4 yang sudah dibawa ke Jakarta untuk dimakaman. Dan masih ada 5 orang ini berada di RSUD Pameng Peuk ini. Tetapi Mario, memang informasi yang saya terima bahwa untuk bisa dibawa jenazah oleh pihak keluarga memang masih ada satu tahap, yaitu rekonsiliasi, di mana rekonsiliasi ini antara petugas antemortem, postmortem maupun dan uji DNA ini melakukan rapat untuk menentukan apakah jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi ini bisa dibawa oleh pihak keluarga. Mario. Ya, terima kasih Ahmad Fadila dan Andri Iskandar atas laporan, dan sebelumnya ada Ridwan Mustopa. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.